perbuatan kita tidak akan meleset kepada orang lain. Perbuatan baik yang kita lakukan pasti akan mantul kebaikan itu kepada kita suatu saat nanti. Tidak kena kepada kita, akan ketemu oleh anak-anak kita atau oleh cucu kita. Kemudian doa yang baik pun seperti itu akan kembali lagi kepada kita. Ketika kita mendoakan kebaikan, kebahagiaan, kemudahan kepada orang lain, maka tidak diragukan lagi, akan mantul kepada kita kebaikan itu, kebahagiaan itu, kemudahan itu, kesembuhan itu. Dan jangan heran, jangan ragu sahabatku, ketika kita berdoa keburukan kepada orang lain, ketika kita menzalimi orang lain, mengkhianati, mencurangi, mendustai, memfitnah orang lain, menyakiti orang lain, kalau belum meminta maaf, maka tidak diragukan lagi, akan kita injak suatu saat. Kita akan menginjaknya suatu saat seperti kita sedang berjalan ke sebuah tempat dan kita menyimpan paku dan duri di depan kita, atau membuat lubang, dan kita akan masuk ke lubang itu dan kita akan tertusuk duri dan paku itu yang kita tanam sendiri. Itu pasti, sahabat. Di agama yang lain ada yang namanya hukum karma. Di agama kita udah Allah jelaskan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa menanam kebaikan akan panen kebaikan, menanam keburukan panen keburukan. Keburukan itu kita tidak rasakan di dunia, dirasakan di akhirat. Kita tidak merasakannya, anak kita merasakannya, atau cucu kita yang merasakannya. Oleh sebab itu sahabat semuanya, mulai dari diri kita, dari sekarang kita lakukan kebaikan demi kebaikan itu semampu kita. Doa setiap pagi untuk orang-orang yang kita tidak kenal, atau orang yang kita kenal tapi tidak tahu mereka. Kalau kita mendoakannya, itu doa sangat diijabah sekali. Dan ketika kita mendoakan kepada orang lain, malaikat mendoakan kita. Bayangkan andai kata kita mendoakan pagi dan sore kepada orang lain kebaikan, maka berapa ribu malaikat yang mendoakan kebaikan kepada kita. Kira-kira doa siapa yang paling diijabah? Yang lebih diijabah doa kita atau doa para malaikat yang gak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kalau ada dalam hati kita rasa iri, rasa dengki, hasud, dan rasa kecewa mungkin dengan seseorang, maka maafkanlah mereka. Dengan memaafkan mereka, maka kita akan semakin nyaman plong, semakin bahagia hidup kita. Kalau kita tidak memaafkan, bahkan kita ada dendam dalam batin kita, maka sebetulnya kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Maka maafkanlah yang menzalimi diri kita. Karena yang membahagiakan adalah bukan zalimnya orang kepada kita, bukan hinaan orang kepada kita, tapi yang bahaya adalah kita menzalimi orang lain, kita mengkhianati orang lain, kita menyakiti orang lain. Itulah sesungguhnya penderitaan yang akan kita alami ketika kita melakukan keburukan kepada orang lain. Ketika orang lain berbuat buruk kepada kita, hadiah dari Allah adalah dikabulkan doa-doa yang kita panjatkan, diberikan pahala begitu besar, dihapuskan dosa kita.
diambil dosa kita oleh mereka yang mendolimi kita, dan pahala mereka diberikan kepada kita setiap mereka menzolimi dan mengkhianati, membohongi, menyakiti, mendustai kita. Apakah itu bukan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Memang sakit secara lahiriah, tapi sebentar saja, jangan lama-lama sakit hatinya. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung terima kasih kepada Allah. Kemudian imajinasikan dan yakini bahwa kita sedang dibersihkan oleh Allah dan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat yang sangat baik, mari kita saling mendoakan, saling mengingatkan dalam hal kebaikan, dan tidak ada cara lain supaya kita beruntung kecuali 3 hal. Yang pertama, kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk, taat, patuh kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Yang kedua, kita melayani hamba-hamba Allah. Yang ketiga, kita perbaiki diri kita dan mengajak orang berbuat baik, mencegah orang daripada kemungkaran. Itulah orang yang mulia, yang bermanfaat buat sesamanya. Sahabat, kita semuanya adalah hamba Allah yang mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jalan keluar dari setiap masalah hidup ini. Dan kita rasakan, coba renungkan, sudah berapa puluh kali, berapa ratus kali kita diberikan kesulitan hidup, diberikan musibah, kemudian bisa melewatinya. Subhanallah, kita bisa melewatinya dengan ujian demi ujian itu, yang waktu itu seakan-akan berat sekali rasanya, tidak mungkin untuk kita lewati, hampir putus asa. Tapi sampai detik ini Allah masih memberikan kepada kita jalan keluar. Siapa yang memberikan jalan keluar? Hanya Allah. Melalui siapa? Melalui hamba-hambanya yang ditunjuk oleh Allah, yang dikehendaki Allah. Jadi yang dipuji bukan orangnya, yang dipuji Allahnya. Tapi kita menghormati orang itu, tapi jiwa kita penuh full kepada Allah, bahwa yang menolong kita Allah melalui makhluk itu, dan kita wajib melakukan kebaikan kepada orang-orang itu, karena itu adalah hamba Allah yang dijadikan alat oleh Allah untuk menolong kita. Contoh, kita sakit, yakinlah bahwa Allah yang menyembuhkan kita, dan kita berterima kasih kepada dokter itu, kepada obat. Berterima kasih kepada dokter itu, kepada wasilah itu, karena dokter itu sudah dijadikan alat oleh Allah untuk menolong kita, menyembuhkan kita. Apakah Allah tanpa dokter itu bisa menyembuhkan? Bisa. Tetapi kita dengan bersilaturahmi ke dokter menjadi amal kebaikan. Bersalaman ke dokter menjadi amal kebaikan. Kemudian kita membayar administrasinya, membayar resep obatnya, menjadi amal sedekah buat kita. Jalannya pakai ojek untuk sampai ke kliniknya, sampai ke dokter tersebut, maka itu menjadi kebaikan demi kebaikan. Ketika kita sembuh, maka jangan lupakan Allahnya. Begitupun ketika kita kesulitan dalam ekonomi, kita seringkali mengatakan berlebihan memuji manusia, berlebihan memuji makhluk, sehingga kita lalai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan jalan keluar itu. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan Allah, kalau kita bertakwa, taat, tunduk, patuh, dan mengabdi hanya kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah kita, melalui apa saja yang Allah kehendaki, melalui siapa saja yang Allah kehendaki.
Jadi yang dinomorsatukan adalah la ilaha illallah, Allahnya, tetapi kita wajib memberikan apresiasi dan terima kasih kepada orang-orang yang terlibat dalam Allah menyembuhkan kita, dalam Allah mengangkat kita semua. Kembali lagi fight, kembali lagi punya uang, kembali lagi bangkit dari keterpurukan. Itu Allah menyediakan alat-alat, yaitu para makhluk Allah itu, alat-alatnya. Hamba-hamba Allah itu alat-alatnya. Agar kita saling berterima kasih, saling berbuat baik, saling mengenal satu dengan yang lainnya. Bukan tidak mampu Allah langsung tanpa wasilah, tapi supaya kita ada nilai plusnya, ada prosesnya. Nah, proses inilah yang Allah akan nilai buat kita. Sahabat-sahabatku yang baik, mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang beruntung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Saya Abes. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.